Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lihat Masjid 6 Syuhada. Sudah hari kerja ke-557. Ora kelar-kelar, hampir 4 tahun. Inilah masjid satu-satunya di alam semesta yang dibangun tanpa bikin proposal kecuali lewat YouTube ya. Kecuali lewat YouTube. YouTube Pesantren Jolali sejak 2021. Tanggalnya 2 Agustus hari Senin, 3,5 tahun yang lalu ya man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Siapa yang bangun masjid lillah karena Allah, maka pasti Allah bangunkan sebuah rumah di surga ya. Coba kalau uang-uang yang sampai triliunan itu yang diambilin para koruptor itu ya, dibagi kayak 200 juta untuk bikin masjid, boleh nggak? Ini masjidnya tinggal 200 juta, 2 lantai kelar tuh, jadi 1 miliar, masjid 1 miliar 6 Syuhada. Wah, kita cek ya tukangnya kerja apa. Lagi libur hari Senin ini ya, tanggal 17 ya. Libur 1 hari, kemarin kerja minggu. Ini hari ini beritanya Prabowo katanya mau bikin satu pulau ya, khusus tempat untuk menahan koruptor di pulau terpencil, dan kalau sampai melarikan diri mereka kena ikan hiu di perairan. Rupanya pulau terpencil itu dikelilingi ikan hiu katanya, untuk khusus penjara para koruptor. Tapi kayaknya itu nggak akan efektif ya, satu pemikiran yang nggak terlalu dipikir jauh ya. Koruptor itu sebenarnya kan nyolong uang, jadi yang paling dia takuti itu kalau uang itu nggak dia bisa nikmati, berarti memang harus pemiskinan, dimiskinkan tuh, dirampas aset-aset yang sudah, harta atau duit atau aset yang sudah dia kumpulkan dengan cara yang haram itu dirampas gitu. Terus orangnya baru dihukum, dipenjara kalau memang kita pakai hukum positif. Tapi persoalannya rancangan undang-undang perampasan aset itu nggak masuk prolegnas ya tahun 2005, berarti nggak akan dibahas itu undang-undang perampasan aset itu yang untuk mengatasi koruptor. Karena koruptor yang ditangkap sekarang itu mereka bekerja di zaman rejim Jokowi. Di zaman rejim Jokowi itu parlemen dan eksekutif, pemerintah juga menunda-nunda undang-undang perampasan aset ya, nggak dibahas sengaja, dan sekarang nggak dibahas lagi, berarti akan ada koruptor baru di rejim di rejim Prabowo yang mungkin nggak akan ketahuan. Nanti ketahuannya di rejim berikutnya, kalau memang rejim berikutnya punya kemauan untuk memberantas korupsi. Jadi tampaknya sistem pemerintahannya kekuasaannya berubah, tapi pemain-pemain lama akan masuk menjadi koruptor baru. Pemain lama itu maksudnya politisi-politisi yang lama dulu sudah pernah menikmati kekuasaan dan kelonggaran dalam hukum. Nanti kan sekarang masuk lagi tuh, dia akan semacam mendidik atau melakukan semacam bukan kaderisasi, tapi akan melahirkan koruptor baru kalau undang-undang perampasan aset itu nggak disahkan oleh oleh parlemen. Jadi ide untuk bikin pulau khusus bagi penjara para koruptor itu nggak akan efektif ya, karena uangnya nanti bisa dinikmati oleh keluarganya dan oleh teman-temannya, dan bisa diadakan semacam money laundry, pencucian uang, sehingga selamat itu hasil jarahan itu, dan pulang dari pulau terpencil itu koruptor itu akan menikmati dalam tanda petik ya jarahannya. Jadi nggak akan efektif, nggak akan bisa Prabowo memangkas ya akar koruptor di Indonesia, kecuali kalau rancangan undang-undang perampasan aset itu disahkan nih. Tapi masalahnya undang-undang perampasan aset, bagaimana cara memiskinkan koruptor itu sengaja nggak masuk dalam program legislasi nasional.
ya sudah. Selamat tinggal keadilan, selamat tinggal kejujuran, dan kita memasuki era yang gelap di bawah rejim pemerintahan yang baru. Ya, begitulah. Lebih baik ngurusin masjid. Semoga nanti ada donasi dari 5 benua untuk membangun Masjid Enam Syuhada yang sebentar lagi selesai, mencapai masjid 1 miliar 200 juta lagi, insya Allah kelar, insya Allah dengan izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang ya. Pak Erik dan Pak Hasan libur kemarin, mereka hari Minggu kerja. Kita mau lihat ya, cek Masjid Enam Syuhada. 7 menit jalan kaki dari rumah saya ya. 7 menit. Tapi lain RT, ini RT 2 Masjid Enam Syuhada, RT 6 ya. RW-nya sama, RW 4. Kenapa disebut 6 Syuhada? Karena untuk mengenang ya, mengawetkan sejarah pengorbanan dakwah dari santri Habib Rizik Syihab di Front Pembela Islam sebagai laskar ya, yang mengawal perjalanan dakwah gurunya, dan mereka dicegat sama orang-orang jahat di kilometer 50 dan mereka dibunuh ya, dalam perjalanan dakwah itu. Nggak salah dibunuh. Dan 6 syuhada itu kita abadikan menjadi masjid wakaf ya, di atas tanah 120 meter, wakaf dari Bapak Haji Paramaharta. Dan kita lihat sekarang pembangunan hari ke 554 kalau tidak salah, hampir 4 tahun. Masjid Enam Syuhada, Pak Erik dan Pak Hasan. Assalamualaikum. Hati-hati Pak, kalau lemes istirahat, puasa-puasa. Udah selesai terakhir ya? Belum sih daunnya. Belum. Yang dalam tuh. Yang dua. Udah sholat asar? Hah? Udah sholat? Hah? Udah, alhamdulillah. Ini jalan di Cor Besi 10, 40 meter, wakaf donasi dari Bapak Haji Arianto di Gerobokan. Dan inilah Masjid Enam Syuhada, sudah diresmikan lantai 1 Mei 2 tahun yang lalu, 2023, dan pintunya mewah dari Ibu Murni di Surabaya. Pintu seperti kantor-kantor di Jakarta. Tiap hari buat sholat 5 waktu di sini. Granit dinding dan ininya apa? Lantainya bukan keramik, granit. Juga dari Bapak Haji Arianto, dan tanahnya wakaf ini dari Bapak Haji Paramaharta. Dan ini juga dari Bapak Haji Arianto. Wakaf dan nasi amal jariah dari Bapak Haji Arianto. Pegangan dari stainless steel sepanjang 17 meter totalnya. Sementara kita naik ya, ini ada di RT 4, RT 6 RW 4 Kampung Tajur, Desa Pamekarsari.
Sementara yang di atas itu rangka baja dan atapnya senilai 26 juta dari Bapak Haji Ihsan Tholib, yang juga beliau itu membangun rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Pak, istirahat Pak. Ya. Pak Hasan, Ya Pak. ngantuk, turun, jangan di situ nanti jatuh. Kayak ngerik nih. Hah? Istirahatlah. Itu namanya apa? Bikin jenggot? Iya. Risplang ini jabatan risplang luar. Risplang luar. Puasa-puasa masih berjihad ya, membangun masjid. Dan ini sudah habis sekitar 800 juta sejak 2 Agustus mulai dibangun tahun 2021 zaman Covid. Dan ini belum selesai. Belum ada kaca, belum ada tembok. Sekitar 200 juta, belum ada plafon. Insya Allah 200 juta lagi Allah kirimkan. Maka selesailah masjid ini. Insya Allah tahun ini bisa selesai dan makan waktu 4,5 tahun kalau memang selesai Desember tahun ini. Dan akan kita langsung buatkan madrasah 6 suada, ada 3 lokal, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 berarti 3 meter kali 7 ya. Lokal kedua 1, 2, 3, 4, 5 3 meter 5 kali 60, 3 meter kali 7. Dan kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5 lokal ketiga. Sementara ini nanti rencana di sini ruang untuk podcast ya, ruangan untuk studio podcast dan studio TikTok, dan ini torennya diangkat ke atas insya Allah. Sementara setelah Syawal insya Allah kita akan buka kelas untuk penduduk desa, anak-anak muda remaja di sini. Bikin sini spanduk besar, sekolah afiliator, sehingga mereka bisa mencari uang lewat YouTube dan juga menjadi affiliate ya, baik di TikTok maupun di Shopee. Setiap malam Senin atau malam Minggu mereka sharing tentang TikTok, YouTube dan lain-lain, keterampilan teknis cara bikin video dan bikin video TikTok dan membuat akun ranjang kuning dan lain-lain. Setiap minggu sepanjang tahun kita buka kelas gratis sekolah afiliator. Di samping setiap sore atau setiap siang nanti ada madrasah di sini. 6 syuhada. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Siapa yang bangun masjid karena Allah, maka Allah membangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Ini kita berada di lantai 2 ya. Dan masjid ini sudah diurus surat-surat wakaf ya. Sudah mendapat surat bulan dari KUA bulan September 2022 ya. Lo ngerjain apa sekarang? Besok? Ya, tinggal 12 menit. Masih di atas? Iya. Hati-hati Pak, puasa-puasa jadi paksa, jadi forsir ya. Ya. Kira-kira berapa bulan lagi kalau tiap hari dikerjain ya? Ada 4 bulan ya? Kayaknya bisa lebih kayaknya Pak. Bisa lebih. Kalau luar Mas. Hah? Kalau luar bisa lebih. Bisa setengah tahun lagi ya? Iya.
akhir Desember kalau dananya cukup ya, insya Allah. Hadza min fadli Rabbi. Semua ini karunia Allah. Bisa Allah izinkan kita ya berlomba-lomba berbuat kebaikan, membangun masjid dengan izin Allah, masya Allah. 200 donatur di 5 benua. Terima kasih kepada para donatur, moga-moga Allah membalas ya. Semua donatur dari 5 benua masuk dari Indonesia, dan Allah membuatkan sebuah rumah ya, masing-masing di surga sesuai janji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man bana masjidan lillah, banallahu lahu fil jannah. Siapa yang membangun masjid lillah karena Allah dan untuk Allah, maka Allah membuatkan sebuah rumah di jannah, di surga. Hadis riwayat Muslim. Amin amin ya rabbal alamin. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada Ya. itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah.
Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.